Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Bapak Solehudin, dan juga tidak lupa teman-teman Ekonomission yang kelas C yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan yakni tentang teori portofolio, di mana pemateri pertama yakni Farid Ansori, pemateri kedua Ika Surya Yulianti, pemateri ketiga saya sendiri Rahmawati, dan pemateri keempat Istiqomah. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu dipersilahkan kepada pemateri pertama dan pemateri-pemateri selanjutnya untuk memaparkan atau menjelaskan makalah yang sudah dibuat. Dipersilahkan. Pengertian teori portofolio. Teori portofolio adalah pendekatan investasi yang diprakarsai oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1927. Portofolio adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi atau juga perorangan, di mana memiliki portofolio merupakan salah satu bagian dari investasi dan strategi manajemen risiko. Dalam hal ini, semakin besar risiko atas investasi atau pinjaman, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen portofolio. Yang pertama yaitu saham, kedua reksadana, ketiga obligasi, keempat waran. Nah, saya akan menjelaskan tentang saham, yaitu tanda petik kepemilikan terhadap suatu perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua yaitu reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut juga sebagai manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Ada kelebihan dari investasi dalam reksadana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan secara profesional. Yang kedua, kemudahan berinvestasi di reksadana relatif mudah karena selain prosesnya mudah, investor juga diberikan beberapa pilihan investasi dengan strategi yang sesuai dengan risiko dan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu keleluasan investasi dari reksadana. Yang keempat, keringanan biaya melakukan investasi melalui reksadana relatif lebih ringan biayanya dibandingkan bila investor melakukannya sendiri. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak atau pemberi pinjaman, dan dalam hal ini pemodal dengan yang diberi pinjaman. Jadi obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Berdasarkan penerbitnya obligasi dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Yang terakhir yaitu waran. Waran merupakan suatu pilihan di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembalian yang diharapkan portofolio pada periode tunggal, di mana rumus di sini yakni RP sama dengan W1 dikali R1 ditambah W2 dikali R2 ditambah dan selanjutnya sampai WG dikali RG, di mana keterangannya yakni RP di sini merupakan tingkat pengembalian portofolio pada periode tunggal. Nah, atau juga dapat disingkat rumus tersebut menjadi sigma WG dikali RG. Baik, langsung saja terhadap perhitungan. Contoh perhitungannya di sini kami mengangkat contoh aktiva, nilai pasar dan tingkat pengembalian, di mana aktivanya 1, 2, 3, nilai pasar 6 juta, 8 juta dan 11 juta dengan tingkat pengembalian 12%, 10% dan 5%. Nah, bagaimana perhitungannya? Di sini pertama kita harus mencari
pasar, total nilai pasar. Artinya 6 juta dibagi 25 juta sama dengan 0,24 atau 24%. Nah, setelah ditemukan data-data ini, kita langsung masuk ke dalam persamaannya untuk kemudian menghitung pengembalian yang diharapkan dari portofolio pada periode tunggal. Kita masukkan ke dalam rumusnya. RP sama dengan W1 0,24 dikali dengan R1 atau unitan pertama yakni 12% atau 0,12. Itu ditambah dengan 0,32 dari W2 dikali dengan R2, W3 dikali R3 dikali W3 yang hasilnya yakni 0,0828 atau 8,28%. Baik, selanjutnya yakni yang kedua, pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko. Nah, rumusnya di sini yakni E kurung buka EP sama dengan W1E dikali R1 ditambah W2E dikali R2 dan selanjutnya sampai WGE dikali RG. Nah, atau secara matematis atau lebih gampangnya seperti itu, rumusnya itu E dikali RI sama dengan P1 dikali R1 ditambah P2 dikali R2 dan selanjutnya sampai dengan PM dikali RM. Nah, kita langsung masuk ke dalam perhitungannya, yakni yang pertama contohnya di sini yakni perusahaan XYZ. Datanya seperti ini, N-nya 1, 2, 3, 4, 5 dengan tingkat pengembalian 15%, 10%, 5%, 0% dan minus 5%. Dengan probabilitas kejadian yakni 0,50, 0,30, 0,13, 0,5 dan 0,20. Nah, bagaimana perhitungannya? Baik, kita langsung masuk ke dalam rumus, di mana di sini pengembalian diharapkan dari portofolio aktiva beresiko dengan perusahaan XYZ. Dari perusahaan XYZ yakni P1 dikali S1. P1-nya yakni probabilitas kejadiannya P1-nya 0,50 dikali dengan R1 atau unitan 1 tingkat pengembalian satunya yakni 15%. Nah, P1 dikali R1 dan selanjutnya P2 dikali R2, P3 dikali R3 dan selanjutnya sampai Pn dikali Rn. Di mana di sini hasilnya itu sebesar 11%. Nah, di mana 11% di sini merupakan nilai rata-rata hitungan MEA yang diharapkan dari distribusi probabilitas bagi tingkat pengembalian saham XYZ. Nah, hasilnya di sini yakni pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva beresiko pada perusahaan XYZ yakni sebesar 11%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko portofolio. Definisi dari resiko sendiri merupakan kerugian yang kemungkinan akan dihadapi sehubungan dengan investasi. Maka dari itu, sekarang kita akan menghitung rumus dari resiko portofolio itu sendiri. Rumus VAR RI sama dengan P1 R1 dikurangi ERI dikali 2 ditambah P2 R2 dikurangi R1 RI dikali 2 plus PN buka kurung RN dikurangi RI dikali 2. Atau kita bisa menggunakan rumus singkatnya yaitu varian RI sama dengan sigma PN buka kurung RM dikurangi RI dikali 2 N sama dengan 1. Dari data tadi yang sudah disampaikan oleh saudari Rahma, kita akan melanjutkan ke rumusnya. Dengan rumus varian resiko perusahaan XYZ sama dengan P1 dikali R1 dikurangi R1. P1 sendiri ini adalah probabilitas kejadian dan R1 adalah tingkat pengembalian, sedangkan ERI adalah portofolio aktivitas beresiko. Maka selanjutnya kita akan masukkan P1 adalah 0,50, R1 15% dikurangi ERI itu 11%. Ditambah 0,30 dikali 10% dikurangi 11% dikali 2 ditambah 0,13 dikali 5% dikurangi 11% dikali 2 ditambah 0,5 11%
11% dikurangi 0% dikurangi 11% dikali 2 ditambah 0,02 min 5% dikurangi 11% dikali 2 dengan hasil 24%. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7 tentang carry portofolio. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga terdapat kemanfaatan yang dapat diperoleh dari presentasi melalui video di sini. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.